Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yunita dari Prodi PGMI semester 2. Insya Allah saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hadis. Hadis bisa disebut juga dengan sunnah. Hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Nah, saya di sini akan menjelaskan hadis sahih tentang munafik yang diriwayatkan Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki salasun ija haddasa kazaba wa ija wa'ada ahlafa wa ija utumina hana. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila ia berkata ia berbohong, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan bila dipercaya ia mengkhianati. Nah, itu arti dalam hadis tersebut. Nah, yang pertama, berbohong. Berbohong dalam berucap itu merupakan ciri pertama orang yang munafik. Tentunya dalam hal berbohong yang dilakukan ini pasti akan merugikan seseorang karena ucapannya yang berbohong. Meskipun ucapan ini hanya sekedar dianggap lelucon saja, tapi jika merugikan orang lain dan berbohong, itu termasuk ciri munafik. Meskipun kita dalam hal bercandaan gitu kan ya, bercanda, terkadang bercanda yang lebih asik itu pasti melibatkan kebohongan. Tapi jika harus membuat seseorang tertawa untuk melibatkan kebohongan, itu nggak boleh, karena itu dilarang. Nah, ciri kedua orang munafik adalah mengingkari janji. Janji itu adalah hutang, hutang itu harus dibayar, atau tidak boleh melanggar sumpah. Nah, jika kita tidak bisa menepati janji kita terhadap seseorang ataupun terhadap rakyat, kita tidak boleh sembarang berucap untuk mengucapkan janji. Karena jika kita tidak bisa menepati janji kita kepada seorang, kita mendapatkan dosa dan kita dapat melukai orang lain. Nah, apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang itu sebuah janji itu hanyalah sebuah permainan. Contoh gini, sebuah permainan yang hanya bisa menenangkan hati seseorang untuk menenangkannya. Contohnya gini, ketika orang sedang berlomba-lomba untuk menjabat, nah orang itu pasti mengeluarkan janji. Ketika saya menang, saya berjanji saya akan melakukan ini. Nah, ketika seorang penjabat itu sudah menang, apakah dia ingat terhadap janjinya? Tidak, dia tidak ingat terhadap janjinya. Bukan tidak ingat sih, dia ingat, namun dia tidak menepati janji tersebut. Karena yang dianggap itu, janji itu hanyalah penenang rakyat ataupun penenang hati seseorang, agar orang itu tidak berkor-kor menagih janji itu. Nah, janji itu hanyalah sebuah penenang. Di zaman sekarang tuh seperti itu, janji itu diperlakukan sebagai permainan agar dia bisa tenang karena menenangkan hati seseorang, dan dia tidak ada berniat untuk menepati janjinya. Itu adalah ciri-ciri orang munafik, karena dia sendiri yang membuat janji, tapi dia sendiri yang melanggar janji, padahal janji itu adalah hutang. Nah, seperti itu. Contoh gini, kita didenda atau apa gitu ya, sepertinya oke, saya janji saya akan ini. Nah, ketika hati seseorang sudah tenang, orang yang berjanji itu melupakan janjinya karena dia berpikir orang itu udah tenang, jadi tidak usah melibatkan janji lagi. Karena dianggap janji itu seperti tadi, dia menganggap bahwa janji itu adalah sebuah permainan yang dapat menenangkan hati seseorang ataupun hati rakyat. Nah, jadi kalau kita, ini pesan dari saya, kalau sepertinya kita tidak mampu untuk menepati janji, lebih baik kita jangan membuat janji. Jangan, karena jika kita tidak bisa menepati janji kita akan melukai hati seseorang. Yang ketiga itu berkhianat, berarti ucapannya sama perbuatannya itu tidak dapat dipercaya lagi. Kenapa? Pasti dia sudah mengecewakan seseorang sehingga orang itu tidak percaya lagi kepadanya. Contohnya gini, kita memberikan amanat kepada dia, tapi dia tidak
melaksanakan amanat kita. Bahkan dia mungkin tidak memperdulikan amanat dari kita, dia mengabaikan amanat kita, padahal amanat itu sangat penting, berat, ya kan, tidak boleh ditinggalkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika dia sudah tidak menjalankan amanat yang kita berikan, otomatis ketika kita ingin memberikan amanat kita ke dia, kita tidak percaya lagi, kita ragu bahwa dia tidak akan menjalankan amanat kita. Pasti dalam pikiran kita gini kan, kalau kita kasih amanat ke dia lagi, yang ada kecewa hasilnya, karena dia tidak mungkin menjalankan amanat kita. Contoh halnya gini, dalam berbohong. Orang sekali berbohong mungkin bisa dipercayai lagi, tapi ketika orang berbohongnya tuh terus-terusan, dia terus saja berbohong, tidak akan ada orang yang akan percaya kepadanya. Tidak ada orang satupun yang percaya kepadanya, maupun itu ucapannya, perkataannya, perkataan sama ya, perkataannya, perbuatannya, tidak akan ada yang percaya, karena dia sudah berbohong, berkhianat. Jadi orang pun pasti akan berkata, orang tuh pasti akan berkata dan menilai dia. Jangan percaya sama ucapan dia, jangan menitipkan barang ke dia, contohnya kayak gitu. Jangan percaya sama perbuatannya, ucapannya, karena dia itu sudah termasuk orang munafik. Kenapa sudah termasuk orang munafik? Dia sering berbohong. Dia tidak pernah menepati janjinya, dan dia pun berkhianat. Nah, pasti orang akan berbicara seperti itu. Dia selalu berbohong, orang lain tidak akan percaya sama perkataannya, apalagi kepada sang pengkhianat, ya kan? Nah, jadi itu yang ketiga tadi itu adalah ciri-ciri orang munafik. Ya, ciri-ciri orang munafik. Tapi kebanyakan orang itu kan suka bilang gini, kamu itu munafik, kamu munafik, kamu munafik. Tapi orang yang bilang kayak gitu, dia tuh nggak tahu arti munafik itu apa. Dia selalu bilang, lu munafik, lu nggak usah suci, gitu kan ya. Dia sendiri yang bilang munafik, dia tidak tahu munafik itu ada berapa. Munafik itu terbagi berapa maksudnya. Munafik itu apa, artinya apa, terbagi menjadi berapa. Nah, kita sebagai umat muslim jangan seperti itu. Lisan, kita harus menjaga lisan, karena lisan bisa melukai hati seseorang, bisa merubah segalanya dengan lisan. Orang yang damai aja ketika kita salah ucap, orang itu pasti bakal panas karena lisan. Jadi kita harus menjaga lisan kita dari perkataan buruk itu. Jadi sebelum kita mengucapkan sesuatu itu, kita harus berpikir 2 kali. Yang akan kita ucapkan itu akan melukai hati seseorang atau tidak. Jika akan melukai hati seseorang, jangan diucapkan. Jika akan melukai hati seseorang, jangan diucapkan. Ya, kecuali tidak melukai hati seseorang, maka ucapkanlah. Nah, jadi berpikirlah sebelum bertindak. Karena jika bertindak dahulu baru berpikir, itu kacau. Kita bertindak nih, bla 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 bla, baru mikir, ya apa itu jadinya. Nah, oke, mungkin sekian dari saya, pembahasan saya sampai sini saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.